Selamat pagi, Om Swastiastu. Pagi ini kita akan membahas tentang keperawatan pasien dengan gangguan penggunaan oksigen. Yang pertama yaitu gimana riwayat keperawatan. Riwayat perawatan yaitu keletihan, gimana bahwa ia kehilangan daya tahan untuk mengukur keletihan secara objektif. Yang kedua, dyspepnia merupakan tanda klinis hipoksia. Yang ketiga, batuk merupakan pengeluaran udara dari paru yang tiba-tiba dapat didengar. Mengi atau wheezing ditandai dengan bunyi bernada tinggi akibat gerakan udara berkecepatan tinggi melalui jalan napas yang sempit. Nyeri dada perlu dievaluasi dengan memperhatikan lokasi, durasi, radiasi, dan frekuensi nyeri. Pemaparan geografi atau lingkungan itu adalah seperti dapat dicontohkan dari aspek, yaitu adalah karbon dioksida, asap rokok yang pasif atau aktif, infeksi pernapasan. Riwayat keperawatan berisi tentang frekuensi dan durasi infeksi, faktor risiko yaitu keluarga dan tuberkulosis, kanker paru. Obat-obatan itulah komponen mencakup obat yang dirasakan atau obat yang dibeli secara bebas. Yang selanjutnya adalah gimana yang B, pemeriksaan fisik. Nah, ini untuk topik pertama, yaitu pengkajian pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen, yaitu tentang riwayat perawatan. Nah, yang B, pemeriksaan fisik, yaitu infeksi, yaitu mengobservasi dari kepala sampai ujung kaki. Dan palpasi, yaitu pemeriksaan dilalui melalui dada. Terus perkusi untuk mengetahui adanya udara, ceceran, dan benda padat. Nah, auskultasi itulah untuk mendengar bunyi paru dengan menggunakan stetoskop. C, pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan fungsi paru, terus pemeriksaan kecepatan aliran ekspirasi puncak, terus pemeriksaan gas darah arteri, pemeriksaan oksimetri, pemeriksaan hitung darah lengkap, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan bronkoskopi, terus pemeriksaan CT scan, pemeriksaan kultur tengkorak, terus pemeriksaan spesimen sputum, terus yang 11 pemeriksaan skin test, dan terakhir adalah pemeriksaan thoracentesis. Itu topik pertama. Nah, ini topik kedua, gimana dari semua gejala itu baru timbul suatu diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen. Diagnosa keperawatan utama yang harus dilihat adalah ketidakevitan persenjataan napas. Itu adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu untuk bernapas secara normal. Itu berhubungan dengan penurunan energi, kelemahan, obstruksi, terus kerusakan persepsi atau kognitif. Itu ditandai dengan suara napas abnormal seperti adanya ronki atau wheezing, terus perubahan irama dan kedalaman pernapasan, terus tachypnea, terus dyspepnia, dan kesulitan bernapas. Nah, selanjutnya adalah kerusakan pertukaran gas. Itu adalah keadaan di mana seseorang mengalami penurunan pertukaran oksigen, yaitu dari karbon dioksida antara alveoli paru dan sistem vaskular. Berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi. Kerusakan alveoli ditandai dengan bingung, gelisah, somnolen, iritabilitas, tidak mampu mengeluarkan sekresi, cyanosis, hipoksia, nilai gas darah abnormal. Nah, yang ketiga, ketidakevitan pola napas
adalah keadaan di mana pola inhalasi dan atau eksalasi seseorang tidak memungkinkan untuk mengembangkan atau menghempaskan paru secara adekuat, berhubungan dengan kerusakan neuromuskular, nyeri, kecemasan, penurunan energi, kelemahan yang ditandai dengan dispepnia, napas pendek, takipnia, nasal faring atau pernapasan kuping hidung, perubahan kedalaman pernapasan. Nah, yang selanjutnya adalah diagnosa keperawatan yang berhubungan, penghubungnya itulah risiko infeksi yang berhubungan dengan penyakit kronis, malnutrisi, terus yang kedua perubahan nutrisi, yaitu adalah seperti berhubungan dengan ketidakmampuan untuk menelan atau mencerna makanan, terus penyakit kronis, terus kebutuhan metabolik tinggi ditandai dengan berat badan menurun 20%, asupan makan kurang tidak adekuat, kehilangan berat badan dengan asupan makan adekuat. Yang ketiga, nyeri. Nyeri berhubungan dengan agen yang menyebabkan cedera, ditandai dengan mengungkapkan secara verbal atau melaporkan gerakan atau oposisi, menghindari, menjaga atau melindungi nyeri. Terus perubahan nafsu makan, gangguan tidur. Nah, yang selanjutnya keempat, gangguan pola tidur, berhubungan dengan demam, mual, terus napas pendek, ditandai dengan bangun lebih awal atau lebih lambat, keluhan tidak tidur puas, sulit tidur, tidak dapat beristirahat. Kelima, risiko intoleransi aktivitas. Itu berhubungan dengan riwayat intoleransi sebelumnya, tidak berpengalaman terhadap aktivitas, keadaan penurunan kondisi, adanya masalah sirkulasi. Nah, keenam, defisit self-care. Itu berhubungan dengan penurunan atau kurang motivasi, kerusakan neuromuskulus, nyeri, ditandai dengan tidak efektif untuk melakukan tugas makan, mandi, dan berpakaian. 7, cemas, berhubungan dengan terpapar toksin, stres, ditandai dengan mengekspresikan keluhan, gerakan berlebihan, kontak mata yang buruk. 8, ketidakefektifan coping individu, berhubungan dengan gangguan dalam pola penilaian terhadap ancaman, tingginya derajat ancaman, ditandai dengan perubahan dalam kebiasaan pola komunikasi, kelelahan, tingginya angka kesakitan. Yang terakhir 9, defisit pengetahuan tentang rencana pengobatan, yaitu berhubungan dengan pembatasan secara kognitif, kurangnya perhatian di dalam belajar, kurangnya kemampuan mengingat kembali, ditandai dengan mengungkapkan masalah secara verbal, perlunya tindakan mengikuti instruksi, perilaku tidak dapat tepat. Nah, itu topik kedua. Nah, topik ketiga, intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen. Itulah dari diagnosa akan timbul tujuan dan rencana keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigen. 1. Klien menunjukkan pengetahuan tentang pencegahan disfungsi pernapasan. 2. Jaringan klien akan mempunyai oksigenasi yang kuat. 3. Klien akan mengeluarkan sekresi pulmonar. 4. Klien mempunyai coping efektif dengan perubahan konsep diri atau gaya hidup. Nah, dari tujuan tersebut direncanakan untuk dilaksanakan kepada pasien. Rencana tindakannya: 1. Promosi kesehatan atau perawatan primer. Upayanya mempertahankan kesehatan optimal untuk menurunkan jumlah dan atau keparahan gejala gangguan pernapasan. Kedua, perawatan akut dan tersier. Ada 3. Mempertahankan kepatenan jalan napas, mobilisasi sekresi pulmonar,
atau hidrasi nebulisasi. Yang C, mempertahankan atau meningkatkan pengembangan paru. Ya, itu topik ketiga. Nah, ini topik keempat, evaluasi keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan oksigenasi. Nah, ini contoh gambar ya, gimana seorang perawat melakukan tindakan. Nantinya diimplementasikan seperti pemasangan oksigenasi, berapa liter diberikan, nantinya diimplementasikan, ditanyakan kembali apakah kebutuhan oksigen tercapai, terus baru dilakukan evaluasi, yaitu keperawatan dilakukan dengan cara bekerja sama dengan klien untuk mengembangkan tujuan dan kriteria hasil individu tergantung pada status pernapasan pasien atau klien saat ini. Tujuannya dari evaluasi keperawatan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada intervensi keperawatan yang tadi, dan kriteria hasil melihat status atau kondisi klien saat dilakukan evaluasi. Cukup sekian materi yang bisa Bapak berikan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan ini Bapak berikan contoh ya, gimana melakukan evaluasi dan dokumentasi saat di rumah sakit tausada yang dilakukan supervisi dari dosen terhadap mahasiswa ya. Dokumentasi supervisi itu aja. Silakan. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.